Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangnya doa nanti mulai. Yang itu salah. Tapi dia masuk dari Satu lagi? sama siapa? Adik. Tuh. Panjang umurnya. Kemarin kan kita sudah tahu kan gambaran gimana bisa dan kemarin. Ya, belum ya? Yaudah kita ulang lagi ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Artinya? Maka ketika kami datang, kami Karena besarnya maksiat yang dilakukan kaum Nabi Lot. Apa maksiatnya? Itu melampiaskan hawa nafsu pada sesama jenis. Tapi tahu apa? Awal mula dari mereka memiliki keinginan melampiaskan nafsu. Apa awal mula? Nah, jadi diceritakan awal itu mereka hanya ada satu orang yang mau mengatakan bagaimana jika kita melampiaskan hawa nafsu kita kepada sesama jenis. Namun ternyata yang lain mengiyakan dan ada dua orang membuat yang lain yang mengikuti, akhirnya menyebarkan di seluruh wilayah itu. Akhirnya semua penduduk wilayah itu melakukan perbuatan maksiat. Jadi ini yang kita nampak sekarang. Mereka itu hanya mencari laki-laki yang mirip dengan perempuan. Kenapa? Ya karena Allah kan sebenarnya menciptakan manusia itu tidak laki-laki memang tertarik pada perempuan, bukan perempuan. Kalau laki-laki hanya menyanyikan fitrah yang telah diberikan. Kalau secara logika, Allah sebenarnya telah menciptakan sebaik-baiknya pelampiasan itu kepada lawan jenis. Tapi melalui pernikahan saya menikah. Kalau tidak ada yang menikah, nanti tidak ada keturunan yang lahir lagi di lahir itu. Mungkin ada sebagian kecil, tapi tujuan mereka menikah itu hanya untuk memiliki anak yang akhirnya jika ada laki-laki, ayahnya pun nanti akan boleh diperbolehkan melampiaskan itu kepada laki-lakinya. Begitu zinanya yang mereka lakukan. Dan untuk itulah Allah ribet dan Allah utus dan Nabi Sallam ingin menyadarkan mereka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang keji, dosa besar. Pas Nabi Lot melihat, Nabi Lot itu langsung bertanya kepada pas Nabi Lot berkeliling ke wilayah. Jadi sempat menemukan ada orang berbuat seperti itu. Nabi Lot bertanya, ngapain kalian ini? Padahal ada perempuan yang bisa kalian nikahi. Tapi apa jawaban mereka? Pilot kamu kan tahu ya, yang kami lakukan itu, yang menginginkan itu inginkan perempuan. Nah, setiap hari kita lakukan itu, setiap hari juga ditegur oleh Nabi Lot. Tapi yang Nabi Lot
Dan sesungguhnya lagi. Iya tak? Dan sesungguhnya dia adalah orang suci, kita adalah orang yang kotor. Jadi artinya kaumnya itu tahu kalau mereka berbuat itu adalah kesalahan. Tapi mereka tetap melakukannya karena telah dihiasi oleh setan dengan keindahan manusia, dengan keindahan yang palsu. Padahal keindahan yang sesungguhnya itu adalah anak wanita yang diikat dengan pernikahan yang sah. Kalau tidak dengan pernikahan apa namanya? Zina saja sudah merupakan dosa besar, apalagi perbuatan yang tidak diikat dengan pernikahan dan sama dalam jenis Tuhan. Berarti dosanya itu akan Allah buat berkali-kali lipat. Setelah Allah seperti itu, akhirnya Nabi menyerahkan ke Allah. Dia berdoa dalam surat Al-Baqarah 30. Kalau yang sebelumnya kalau kami mufsidin. Dan aku berkata, Ya aku, tolonglah aku timpakan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan itu. Allah jawablah doa Nabi itu dengan memberikan dua malaikat yang ingat cerita kemarin. Jadi kaumnya Nabi sesampainya di rumah, Nabi Lut itu khawatir jika kaumnya itu mengetahui dan ingin memperebutkan tamunya ini. Mereka tidak tahu kalau tamunya adalah malaikat. Jadi Nabi Lut sedang berusaha menyembunyikan, tapi ternyata istrinya yang memberitahukan kepada kaumnya. Kemudian orang-orang kaumnya datang ke rumah Nabi Lut. Ya, Nabi Lut menawarkan dunia kepada Nabi. Ambillah putri-putriku itu lebih suci bagiku. adik salah tuh. Apa? Ditawarkan anaknya, tapi mereka tetap menolak. Jadi dalam mereka mendengarkan Nabi Lut kalau dia mengaku bahwa malaikat ini adalah utusan Allah. Di suku nanti aku akan memenuhi janji Allah kata malaikat untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Lalu Nabi Lut padahal subuh sudah dekat. Alhamdulillah malaikat menyuruh keluarlah sekarang dari daerah ini dan wilayah ini. Nah setelah keluar subuh datang akhirnya dihancurkanlah oleh malaikat wilayah itu dengan menjungkir malaikat kemudian menurunkan hujan dari batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Ada yang bisa mengulangi? Menyimpulkannya? Ayo bisa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat diinfokan dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Nama ayah Nabi Lut itu Arab bin Rahab, sepupu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut mempunyai dua putri dan mempunyai istri yang bernama Wamilah. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang dulunya tidak bagus menjadi bagus. Tapi alangkah jadinya kaum Nabi Lut tersebut tidak mendengarkan atau menghiraukan perkataan Nabi Lut. Sebelum Nabi Lut diutus, sangat banyak kemaksiatan yang dilakukan di negeri Jordania. Ini sekarang dikatakan dengan negeri Jordania atau Sodom. Sebelum itu, pertama-tama ada yang ingin mencobanya, laki-laki sesama laki-laki yang iseng-iseng ingin mencobanya, dan dia tersebut tertarik dengan kegiatan temannya tersebut. Jadi tersebutlah di kampung-kampung itu perbuatan yang sangat buruk, sangat kira sedangkan kita Allah taala, apalagi perbuatannya itulah Allah semakin marah. Dan pada suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat sekian ayat 30. Ayat itu menjelaskan tentang doa Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa taala yang yang menjelaskan tentang keadaan kaumnya. Benar? Wah, bunyinya kita dapat dulu. Dan setelah Nabi Lut berdoa, Allah mengutus doa malaikat. Dan doa malaikat itu benar-benar yang menjadi laki. Masuklah ke dalam
Apa ini? Dia masuk ke rumahku iya. Berbicara dengan dua sosok laki-laki tersebut, Nabi Lut tidak mengetahui bahwasanya itu adalah malaikat. Dan istri Nabi Lut ini menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ada dua orang laki-laki yang lagi bertemu dengan Nabi Lut alaihissalam. Dan masyarakat tersebut berbondong-bondong untuk pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Sesampainya di sana, rupanya rumah Nabi Lut tersebut dikunci. Karena apa? Karena takutnya kan laki-laki tersebut pengambil pula oleh masyarakat. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Tidak apa-apa Bapak, bahwasanya kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu tersebut oleh Nabi Lut alaihissalam. Ketika sudah dibukanya, rupanya mata masyarakat itu darinya terbalik ke arah. Dan ketika itulah dibukakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membolak-balikkan gunung dan juga dengan membalikkan gunung dan juga hujan batu yang diambil dari tanah agar yang terbakar. Nah, datang. Jika ada akan membalikkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan ini di sini ada nggak yang kalau dikaitkan dengan bedanya kita sekarang? Apa tak? Karena kita itu tidak sadar. Kita orang lain. Seseorang yang terkena virus dan itu tidak sadar kalau dia ada yang di dalam dirinya. Contohnya, jika ada di antara temannya yang tidak bisa jauh dari temannya, teman-teman perempuan, tapi misalnya yang teman satunya itu di rumah dan yang satu di pondok, dan yang di rumah ini lama kembali dari pondok. Dan yang di pondok ini berasa geisa. Ada mana tidak kembali ke pondok? Ini kan Ada di. Jadi itulah. Yang ketiga itu mungkin ada ini. Jadi kalau tidak terpaksa. Orang yang merasakan itu tidak sadar kalau dia terkena virus ini. Jadi berarti Ciri-cirinya biar tahu nggak? Kan virus ini. Cepat. dia perhatikan ya kalau ada temannya yang tidak mau jauh dari temannya yang Oke, biar tutup. Habis lagi dia teman dekat. Sama dengan teman-teman dengan apa sama teman dekat. Itu loh, Kak. Yang itu usul gini. ya sebenarnya kan orang yang masing-masing tahu perasaannya gimana. Pertemanan Dia ada perasaan enggak? Perasaan. Kalau kami tidak ada, kalau kami tidak ada, Kalau dia tahu lain yang seperti itu kan. cuma kita kesepakatan caranya dulu, Kak. asli. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, Kak, kami ini insya Allah tidak akan melakukan seperti itu, Kak. Yang bertanya loh, supaya kita terlibat tadi. Karena kami di satu asrama, kami saling berkomunikasi, Kak. Sosial, Kak. Satu kamar juga lah juga kalau sama Ya, siapa? kamar, tetap. Ibu ya. Ini kalau Tapi kan ada juga kalau puasa. Kami cuma tiga. 5 menit. Jangan Ada yang nomor ada yang lucu. Coba. Mandi Jumat 10 kita. Satu, dua, tiga, empat.
Jadi gimana? Bagi dua. Oh, bagi dua. Boleh. Jadi dari kisah keteladanan Nabi Lut ini kita mengambil pelajaran bahwa ternyata Allah itu menilai manusia bukan dari hasil usahanya, tapi dari proses usaha menuju hasil yang sudah dia niatkan. Walaupun hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dalam pandangan manusia itu adalah kegagalan. Tapi dalam pandangan Allah itu bukan sebuah kegagalan, karena dalam prosesnya itu dia sudah semaksimal mungkin. Dia sudah melalui rintangan, dengan rintangan itu dia bersabar, dia ikhlas. Maka dari situlah Allah menilainya. Buktinya Lut itu adalah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah pasti dijamin amal ibadahnya. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita, dan menghindari segala perbuatan-perbuatan dari umat terdahulu yang sudah Allah nampakkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Dengan buktinya itu Allah memberikan mereka berupa azab yang sangat pedih, yang telah kita baca di dalam Al-Quran sebagai bukti untuk zaman sekarang. Karena waktu sudah habis, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga majelis ilmu kita di ruangan kelas ini, apa-apa yang Ustazah sampaikan bisa kita amalkan, dan terutama juga untuk Ustazah sendiri. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.